Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Dusana Soro Minang TV, Budes. Kita basuh balik dalam sebuah program podcast khusus kita di setiap hari Kamis bersama tokoh-tokoh Batam asal Sumatera Barat secara khusus. Dan bisa juga tokoh-tokoh Batam asal suku-suku lain Secara umum. Dusana Soro Minang TV sadonya. Selamat berjumpa kembali saya Safril Yubahar Desmanis berjumpa dengan Dunsana Sadonyo dalam sebuah program podcast khusus kita di edisi Kamis. Kok tanggal gue cok lupa saja. 8. Tanggal 8. Kalau dulu ingat cuman tanggal 1-2. Kinilah dari tanggal 1 sampai tanggal 30 enggak pernah ingat. Sampai 32 enggak ingat. Enggak ada ingat. Ini enggak ada nang diarok dah. Makasih. Ya, oke. Dusana Soro Minang TV edisi khusus 8 Desember Kamis pukul 20.00. Hari ini kami All Crew Soro Minang TV berjumpa kembali dengan Dusana Soro Minang TV di dalam rangka berbincang-bincang untuk mengenal lebih dekat seorang tokoh yang sudah ada di studio kita yang didampingi oleh adinda kita Bapak Ilham Koto Sikumbang Jamba. Ilham Jamba. Ilham Jamba. Kita tambah namanya gini. Nantapnya Pitapang. Oke, Dusana Soro Minang TV, sebelum kita menggali dan memperkenalkan bagi yang mungkin belum tahu atau mengenal lebih dekat bagi yang telah tahu, maka kami tentu, Budes, sebelumnya kami mendoakan kepada seluruh penonton setia Soro Minang TV selalu dalam keadaan sehat dan selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kepada seluruh penonton setia kami di mana saja berada, khususnya ada di Kota Batam dan umumnya yang berada di seluruh manca dunia. Di mana saja yang bisa mendengar. Di mana saja berada. Ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen dan share sebanyak-banyaknya YouTube dan fanpage-nya Suara Minang TV. Dan juga pada malam hari ini penonton, ini adalah seorang tokoh yang kemarin kita sudah hadirkan sebenarnya, tetapi karena sesuatu hal maka beliau baru pada malam hari ini hadir. Ya. Dan beliau adalah salah satu tokoh yang dinantikan oleh masyarakat Minang yang ada di Kota Batam. Karena banyak yang penasaran siapa sih gitu, yang mana sih gitu. Nah, pada malam hari ini tetap setia untuk mengikuti semua program yang ditayangkan oleh Suara Minang TV. Ikuti terus Suara Minang TV, Suara Urang Awak. Oke, Dusana Soro Minang TV sadonya seperti flyer yang telah kami sampaikan kepada seluruh pemirsa Soro Minang TV lewat media-media yang kita miliki. Hari ini kita mengenal lebih dekat yaitu Ketua Umum IKSB periode 2022-2027 yaitu Bapak AKBP Purnawirawan Haji Muhammad Marion. Oke, Dusana Soro Minang TV, sebelum kita berbincang-bincang dan berdiskusi mengenal lebih dekat tentang tokoh kita Ketua Umum yang menjadi nenek mama kita kini 5 tahun yang akan datang di Kota Batam, tentu kami sedikit mengilustrasikan kepada Dusana Soro Minang TV. Seperti yang kita ketahui beberapa minggu yang lalu, warga Batam asal Sumatera Barat berhasil menyelenggarakan musyawarah besar yang ke-9, melaksanakan Mubes yang ke-9 IKSB Kota Batam. Kenapa kita bilang sukses sangat? Karena memang ini perdana sejarahnya bahwasanya dilakukan musyawarah dan mufakat sehingga melahirkan tokoh pada saat itu secara aklamasi. Karena Budes kadang-kadang suka atau tidak suka kalau labat tandi yang seorang berdua, kadang-kadang iya saya mendukung, saya legowo, tapi nanti kadang-kadang tetap tidak bisa dipungkirin kalau kita kalah, betul tidak? Tetapi itu hal yang biasa. Biasa ya. Setiap pertandingan itu sesuatu hal yang biasa, tetapi luar biasa dan lebih luar biasa lagi pada saat Mubes yang ke-9 itu kita laksanakan secara aklamasi. Sebenarnya Budes sebelum kita menyinggung dan berbicara siapa beliau sebenarnya, kita perkenalkan kepada masyarakat Batam. Sebenarnya musyawarah mufakat atau aklamasi ini adalah karakter Minang yang asli sebenarnya gitu. Betul nggak gitu?
demokrasi memilih pakai lot cabai undi itu adalah hal yang sangat sebenarnya tidak menjadi karakter Minang sebenarnya. Karakter Minang itu adalah musyawarah dan mufakat. Oke, itu sana Suara Minang TV, kita langsung berbincang-bincang dengan Bapak AKBP Purnawirawan Haji Muhammad Marion. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat Bang Ketum hari ini? Alhamdulillah sehat. Sabalun ambo berbincang-bincang, kita menggali-gali. Umur Ketum berapa nih Ketum? Umumnya ambo lahir tanggal 24 Mei tahun 1994. Kilo 58 tahun. 58 tahun ya. Dia 3 bulan. Tapi kok cali wajah Ketum kayak umur 50-an, Pak. Hati sanang. Masya Allah, luar biasa dan sana Suara Kalau Minang hati TV. sanang kan insya Allah wajah berseri. Fresh. Badan Badan sehat. sehat. Mudah-mudahan Ketum panjang umur, Amin. murah rezeki, Amin. dan selalu istiqomah Amin. untuk memperhatikan warga Batam asal Sumatera Barat hendaknya. Amin. Berikutnya, oke, Ketum Memang ya. itulah niat saya. Oke, Tum. Kita tahu Pak Haji Marion menjadi ketua umum hari ini. Tapi sebelum kita mengkaji atau mengenal atau visi atau apapun lah namanya sebagai seorang ketua umum tersebut, tentu masyarakat Batam asal Sumatera Barat mungkin pingin mengenal lebih dekat seorang Marion itu seperti apa. Nah, jadi kita sengenek menggali masa lalu. Kok namburu ge kena bagi cek Anda. Kita sabui. Ya, sabui. Karena semua orang Ingin tidak tahu. punya betul-betul bersih dari latar belakang. Betul. Pasti ada yang jelek juga Ada gitu juga. ya. Ketum adalah berkarir di bidang kepolisian. Biar dun sana Suara Minang TV terutama anak-anak muda kita yang baru-baru sekolah yang pingin pula menjadi seorang polisi, sebenarnya pilihan menjadi seorang polisi dari seorang Marion kecil itu seperti apa cita-cita awalnya itu gitu. Tapi sebelum itu Pak Hos, kita minta dulu Bapak memberikan salam ke penonton. Ondeh mah we lupa lah Wak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini salam kepada warga Minang yang berasal dari Sumatera Barat, berdomisili Batam. Ya. Selamat malam. Ini yang pertama kita ucapkan. Ya. Baik, Mas Apri, Ya. saya akan jelaskan juga. Ya. Ya, akan saya jelaskan. Saya menjadi polisi itu sampai pensiun selama 37 tahun. Selama 37 tahun. Tapi Wak pingin bertanya dulu. Waktu kecil kita pasti punya cita-cita. Betul enggak? Betul. Semua orang pasti punya cita-cita. Betul. Betul. Nah, Ketum, masa kecil Ketum, apakah memang pada saat itu benar-benar punya niat dari kecil menjadi seorang polisi, atau dulunya pingin jadi dokter, ingin kerja di bank, tahu-taunya menjadi polisi? Seperti apa sebenarnya masa kecil Jadi, kalau- seorang Marion sampai pada saat dia itu masuk menjadi seorang polisi gitu? Jadi begini, saya di kampung, Kampung Tinggal- Ketum apa? Sungai Limau. Kalau Kalau di Jakarta itu Kali Jeruk, Kali Jeruk, Sungai Limau, ya Kota betul. Paris, Pariaman sekitarnya. Ya betul. Nah, saya dilahirkan dibesarkan di situ. Ya. Terus saya tamat SMA, karena bandel di SMA itu nilai saya cuma angka 6 semua. Mencilik gaya Ketum, yuk bandel betul ya? Iya. Mencilik gaya. Angka 6 semua. Ya. Jadi saya pernah mendatangi kepala sekolah, saya dapat informasi. Cuman jurusan saya IPA. Oh, IPA Paspal. sehebat-hebat awak IPS Yusan Ketum. IPA. Nah, berarti Jadi dapat informasi saya dengan informasi nggak lulus ada 35 orang. SMA ini waktu ujian terakhir. ya. Terus dapat informasi saya datangilah kepala sekolah. Pak, saya minta, saya nggak lulus Pak, nggak mau mengulang Pak. Terserah Bapak. Pokoknya saya minta saya harus lulus Pak. Saya nggak mau ngulang, cukup. Jadi namanya Pak Lukman Bie. Saya Di SMA Pariaman. SMA Sungai Limau. Oh, SMA Sungai Limau. SMA negeri itu. Ya. Terus dia diam. Itu aja Pak permintaan saya, mohon izin, assalamualaikum. Pergi Subhanallah. saya kan, udah pergi. Pas memang waktu pengumuman Ya. lulus 34 Mas.
Jadi yang nggak lulus 34. Saya lulus, alhamdulillah, dan nama saya terakhir. Paling akhir. Terakhir. Ya. Ini ribut ini. Kawan-kawan yang 34 yang nggak lulus ribut. Datanglah ke sekolah melempar kaca semua. Kenapa Maria lulus? Tahun berapa itu? 84. Masya Allah, lado ini impor kacau lah penampak. Oh iya, kawan-kawan udah banyak yang melempar lah, datanglah polsek ke sana ngamani. Yang ditanya sama kawan itu kenapa sih Mario lulus? Aden bako indah. Aden kok enggak lulus? Kok bodoh semua bodoh kaminya? Mario masuk sekolah aja seminggu itu cuma 2 kali buku salah balik pek kantong. Iya kan? Buku salah balik di kantongnya. Anak rajin-rajin itu menuntut lah saudara. Ya. Terakhir Abu ambil ijazah. Ambil ijazah itu lah terakhir mau ngambil ijazah. Saya lihat angka 6. Lah mau balik saya lihat jadi 9 saja. Oh lihat kan 99 ya. Alhamdulillah ijazah 99. Untuk anak budas gue waktu itu. Ambil lihat lah kan 99. Ya. Orang babalian lah kan. Ya. Lihat. Jadi kawan-kawan sibuk lah. Spam baru. Ya. Ikut Sistem baru zaman itu ya. zaman itu. Ya. Nilai harus 6,5 rata-rata. Wah pas 6 ke Awal bawah. maka bisa. Ya. Lah sibuk lah kawan-kawan membali pemulir apa kan balik. Melihat lah di Padang duduk mau dilintas kan. Nah, kawan-kawan. Oke, lintas. Ya, terminal ya. Terminal. Karena ambo cok nongkrong di lintas tuh. Ya. Duduk. Ayo ketua umum gitu ya. Nongkrong Masa lah di lalunya. situ. Dah. Terakhir ajak kawan nama yang connect tur transport lah. Kan kita kalau Basuang ya Basuang. Alhamdulillah. Terakhir mau melantau lah ke Jakarta. Oke. Di Jakarta tuh banyak pengalaman suka duka Ya. yang dihadapi, Ya. yang ditempuh sampai di Bekasi, sampai ke Dengklok, Ya. sampai dulu di Cibitung pasar. Kalau orang tahu tuh Malpinas Cibitung itu pasar induk tuh saya masuk ke situ. Ya. Sampai Bulimang juga kan. Kalau kita ke Kerawang Ya. mau ke pasar induk Cibitung Ya. ada Malpinas. Ya, betul. Malpinas tuh malu-malu ganas. Saya sempat masuk di situ sampai ya, bergabung juga ada. Terakhir karena saya bandel di Jakarta datang dapatlah telegram dari orang tua. Oke. Orang tua sakit di Limau. Sunallah. Ya sakit, stres juga orang tua dengar berita saya jadi bandel di Jakarta itu. Betul. Terus saya pulang, lihat orang tua ngomong sendiri, mengecek orang ya, ya mau bawa lah ke dokter Munte di Padang kan di Di Muaro, Padang Kota. psikiater tuh, Ya. ubek cegah alhamdulillah. Jadi kayak mau pesan, ya nggak usah lah mengantau Jakarta di kampung lah, bantu-bantu kayak Ya. di gudang kayu. Ya. Gila, bantu. Dah. Terus namu hidup di kampung tahu lah kan, nggak ada minuman, nama mabuk kan. Yang ada kopi tetalu. Iya. Baik kebasi bakal awak. Ya. Itu aja. Ya. Ya badan udah sehat. Terus bukalah lamaran polisi. Coba buka coba polisi Tahun berapa tahun? tahun 86. 86. Oke. Buka. Jadi mau lihat Kami SMP waktu itu. kami ambo 86 tuh. Ya. Lah mau masuk melamar ke polisi ya? Kepolisian. Coba. Oke. Lulus apa? Mak gue bisa lulus aja kenapa? Aduh juga maknai kan Iya, betul. Anam lah tahu tuh bisa juga lulus kan? Lain nggak ketumbalian mau kopinya waktu itu? Udah cuma dari bentuk apa nak lalau. Iya. Lulus mah. Berangkat pendidikan ke Medan Sembali. Masya Tapi Allah. itu lulus Murni. Nggak ada sosok. Iya. Tapi orang tua ketum tidak seorang Orang tua nggak tahu. Kamu melamar. Cuman tanda tangan orang tua itu mau palsuan udah teken. berarti ya malah terjadi juga. Teken. Jadi kan ya udah teken aja buat teken orang tua udah kenyataan semua udah isi lulus Pak itu lulus kita Baru orang tua Baru minta restu. Mbak ambil izin ambil lulus polisi mau pendidikan ke Medan terkajut ya aku mau botak nih Pak. Hah kamu makin bilang malah alah tuh mau hilang selama kan sudah orang tua nyertui berangkat lah pendidikan ke Sampali. Alhamdulillah dari Sumbar tuh dikirim ada 130 orang. Oke. Berangkat pendidikan di situ di Sampali itu sampai Polda. Aceh, Medan, Riau,
Sumbar. Sumbar. Kepri lu nado le. Masuk Masih Riau. Jadi kan lah situ. Selama berjalan pendidikan, selesai pendidikan, Ambo dapatlah penugasan ke Polda Istimewa Aceh. Gitu. Nah, Serda Marion ditempatkan di Polda Istimewa Aceh. Bertambah jauh lah. Tunggu Tom. Iya. Jangan dilanjutkan dulu. Oke. Sedikit di sana Suara Minang TV Bunda cukup menarik ya. Rupanya memang Tapi penonton iya. jangan diikutin. Iya. Ini Iya. adalah napak tilas ini. Betul. Tapi Betul. tidak semua anak-anak yang madah, jadi kebanyakan jadi secara teorinya gitu dan secara praktek itu berbeda jauh. Ya. Kebanyakan gitu celah kawan-kawan sekolah itu yang madah-madah itu umumnya berhasil. Betul. Dan malahan dia rajin. Ya, itu di sana Suara Minang TV. Ini sesuatu yang cukup membuat kita mempunyai ekspektasi yang luar biasa ya terhadap sedikit pengalaman yang disampaikan oleh Ketua Umum IKSB Kota Batam, di mana tingkat kebandelan yang sangat luar biasa, lulus saja mengertak kepala sekolah, enak. Nilai di Balian baru menjadi angka 9 kan gitu ya kan. Berlang-lang buana di Jakarta menjadi seorang preman. Tapi rasa-rasa mungkin yang ke Polda aku di gertak belum mungkin. Biasanya anak itu tak lulus. Kepala sekolah. Tapi memang sebenarnya Donsana Suara Minang TV, hikmah dari semua itu kita hanya tahu Allah Subhanahu wa taala lah yang mentakdirkan beliau menjalani lulus menjadi seorang aparatur di bidang kepolisian itu sendiri. Oke, Donsana Suara Minang TV, sebelum kita lanjut, Alhado Batanyo mengkomen Donsana orang Minang yang ada di Kota Batam, Budes. Silakan baca dulu, Budes. Luar biasa penonton kita pada malam hari ini karena penasaran dengan siapa sih ketua IKSB yang kini kan gitu. Kalau nama mungkinlah beredar ya di media dan secara keseluruhan pasti para penonton ingin mencari yang asli. Oh, itulah ketua awak. Gitu. Ada pertama itu Dayat Sultan Batuah. Nah, Masya Allah. Tampe ongkonya tim-tim. Sate udah susah. Tampe ongkonya para tim sukses dulu. Tapi awak belum pernah diajak makan lontong tapi Sama. Sama. Tunggu tanggal mainnya. Iya, tunggu tanggal main. Oke. Kemudian ada Edward Urai. Oh, Raso kenal awak sama ibu yang berjilbab kok. Kalau seleb lain mana misalnya. Tidak betul misalnya ya. Susah lah kalau host kok desmanis. Harusnya awak dan perhatian. Tidak ketum dilihat. Jadi Sudirman Koto, Suara Minang TV, suara orang awak pokoknya rancak bana. Masya Allah, terima kasih Bang Sudirman. Mudirman ini mantap ketua yang makanya ketua IKSB maksudnya. Berdua Ferdinand Jempol, terima kasih berdua. Henry Koto, mantap Henry. Om Marion, semoga Minang akan maju dan berkembang di Batam. Amin. Amin. Nofri Nop, Iko pengusaha bengkong. Pengusaha bengkong ya. Mantap ketum IKSB. Nah, Bang Nop jangan lupa. Ya, apa jangan lupa? Sukseskan pelantikan. Oh, oke. Siap. Dasrul Das, Batam Center nyimak Pak Ketum. Nah, terima kasih. Sudirman Koto ya. Baru 2 orang Piaman yang menjadi ketum IKSB Kota Batam. Yang ketiga Pak Sudirman. Oke, lanjut. Donsana Suara Minang TV sadonya, terima kasih kepada Donsana yang telah memberikan komentar, merespon kita dalam podcast khusus kali itu. Tapi kok dapat sekali bintangnya lah dikirim nanya. Wah, itu dia. Kirim bintang sebanyak-banyak. Ya, Suara Minang TV. Oke, Tom. Dan kirim like subscribe-nya. Tom. Latar belakang yang benar dalam tanda